Kalau kita jadi perawat paling kerja di rumah sakit. Mitos atau fakta, kuliah di FKIP Unan itu mudah dan santai? Dari Wardah dulu deh. Halo Rangers, welcome to Inside Unan, podcast mengenal Unan lebih dalam. Nah, di episode kali ini kita udah ada di Fakultas Keperawatan. Nah, kali ini kita bakal membahas gimana sih kehidupan dari Fakultas Keperawatan itu sendiri. Betul sekali. Nah, boleh mungkin tak kenal maka tak tahu, kenalin aku Aisyah sebagai host podcast episode kali ini, dan juga Aku Resya menjadi host podcast juga di episode kali ini. Tapi kita juga punya narasumber yang kece-kece nih dari Fakultas Keperawatan. Mungkin boleh kenalan dulu? Oke, kenalin aku Wardah Trugustia Ferdinand, biasa dipanggil Wardah, dari Keperawatan 24. Nama aku Nadia Susanti Ramadhani, biasa dipanggil dengan Nadia. Aku dari Keperawatan Angkatan 24. Oh, ada Wardah dan Nadia. nah, kalau boleh tahu nih, Wardah dan juga Nadia itu masuk ke keperawatan jalur apa gitu? Nah, kebetulan aku masuk ke jalur mandiri nih, Kak. Jadi, jujur ya, kayak awal-awal masuk ke jalur mandiri tuh ngerasa kayak canggung gitu. Kan orang banyak menilai nih, lebih kuat ke SNBP atau SNBT gitu. Nah, sedangkan aku mandiri gitu kan. Tapi setelah menjalani kuliah selama 2 semester di Fakultas Keperawatan, ini tuh kayak aku ngerasa ternyata baik itu jalur masuknya SNBT, SNBP ataupun mandiri itu sama aja. Medannya tuh sama aja. Kita sama-sama ditempa, kita sama-sama dikasih tekanan yang tinggi. Terus apalagi kalau di keperawatan tuh kayak kode etiknya tuh ketat banget gitu, Kak. Nah, dan justru karena aku masuk ke jalur mandiri nih, Kak. Nah, itu tuh ngejadiin aku atau jadi cambuk buat aku untuk kerja lebih keras lagi, ngebuktiin ke orang-orang kalau anak mandiri itu juga bisa, nggak cuma anak SNBT, SNBP aja gitu sih, Kak. Biar nggak dipandang sebelah. Iya, benar. Kalau Nadia sendiri? Mungkin aku akan menceritakan gimana perjuangan aku aja kali ya, gimana aku masuk lewat mandiri. Kebetulan aku nih mahasiswa jalur mandiri, jadi sebenarnya cukup singkat gimana perjuangan aku. Pertama itu aku nggak lolos di jalur SNBP, kemudian di UTBK juga aku nggak lolos, kemudian barulah di sini aku mencoba mandiri, dan alhamdulillahnya mungkin karena takdir aku di sini, jadi aku diloloskan di sini jalur mandiri. Panjang ya perjuangannya ya. Ya, cukup panjang sih, dan panjang tapi singkat gitu loh, Kak. Oh iya. Panjang tapi singkat ya. Oke. Nah, keperawatan sendiri itu punya satu jurusan ya di sini ya. Iya. Nah, itu yang kalian pelajari di selama 2 semester nih, apa aja sih di keperawatan? Kan tadi Kakak bilang ya kalau keperawatan itu punya satu jurusan. Nah, kalau ngomong soal satu jurusan itu sebenarnya secara struktur akademik emang Fakultas Keperawatan tuh cuman punya satu jurusan, Kak. Tapi nanti untuk pengembangan satu jurusan itu banyak lagi gitu kan. Ada profesi. Iya, jadi Fakultas Keperawatan itu sebenarnya nggak monoton banget, nggak sama nih kayak Fakultas Teknik yang ada teknik elektronya, teknik sipilnya dan lain-lainnya gitu. Tapi kami juga punya kok pengembangan kayak ada nih keperawatan maternitasnya, keperawatan anaknya, keperawatan jiwanya dan lain sebagainya gitu, Kak. Dan juga mungkin selama 2 semester ini ya udah banyak lah kegiatan yang kami lalui. Itu tuh sama kayak roller coaster, Kakak mungkin sama-sama tahu ya. Kadang ada stresnya, kadang ada enaknya gitu. Terus juga di keperawatan ini ya, kalau misalkan ditanya belajarnya apa aja sih, nah sesuai dengan title-nya juga ya, kesehatan. Pastinya di keperawatan itu bakal banyak belajar kayak anatomi fisiologi, terus kayak belajar obat-obatan juga, Kak. Jadi Ya, yang belajar cara pemberian obat gitu, hitung dosis gitu sih, Kak. Jadi nggak anak farmasi doang yang belajar obat-obatan gitu, kami juga. Perawatan juga ya, karena perlu juga ya. Iya, terus satu lagi kami tuh juga belajar psikologis, Kak. Jadi nggak cuma anak psikologi doang yang belajar psikologis gitu.
Ternyata kompleks ya Iya, yang dipelajari kompleks di ya. keperawatan. Gitulah Kak kira-kira. Kan tadi udah bahas soal apa ya, materi-materi atau apa yang dipelajari keperawatan nih. Kira-kira sibuk nggak sih jadi anak keperawatan? Kalau iya, apakah kayak belajar terus aja atau ada waktu buat berkegiatan di lain kayak berorganisasi Iya, ataupun mengasah kepanitiaan soft gitu? skill gitu di luar perkuliahan. Siapa boleh ya, jawab? Oke, mungkin kata kakak tadi kan sibuk ya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya pandai-pandai dari kami aja lagi Kak, gimana buat ngatur waktunya sebagai mahasiswa keperawatan gitu. Jadi kan di keperawatan ini nggak cuman kuliah aja nih Kak, kami juga ada nanti praktik langsung ke pasiennya, pergi ke rumah sakit, preklinik, belum lagi nanti kegiatan di laboratoriumnya gitu. Nah jadi itu tuh kami biasanya make itu prinsip prioritas Kak. Oh iya, skala prioritas. Ya, kan ada tuh, ya skala prioritasnya, mana yang penting mendesaknya, mana yang penting nggak mendesaknya, mana yang tidak penting dan mendesaknya, dan tidak penting dan tidak mendesaknya Kak gitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan mungkin banyak sih Kak, kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti sama mahasiswa keperawatan ya. Iya, contohnya tuh paling ambil salah satu ya, kita misalkan ada yang ikut organisasi kayak BEM atau KMF di fakultas. Jadi kayak mereka tuh nggak cuma dapat belajar dalam hal akademik, tapi mereka tuh juga bisa mengeksplor soft skill mereka gitu Kak. Ya bener banget Kak. Jadi di fakultas keperawatan itu nggak cuman hanya ada BEM Kak. Kalau BEM kan oke lah, itu buat penyalur aspirasi mahasiswa nih. Tapi kami juga punya yang namanya tuh NIC. NIC itu Nursing Islamic Center Kak. Jadi UKMF ya. iya UKMF-nya. Jadi kayak balance antara agama, akademik dan non-akademiknya. Terus kami juga punya yang namanya tuh Sakura. Jadi Sakura ini tuh kayak UKMF yang berkegiatan di bidang seni gitu Kak. Jadi buat teman-teman yang Ya, namanya Kirain kreatif banget, sakura bunga gitu. Iya, ada kaitan sama Jepang-Jepang ya ternyata. ternyata seni. jadi buat teman-teman yang nantinya punya minat bakat di seni gitu kan Kak, bisa banget masuk ke Sakura juga. Terus kami juga punya yang namanya Suara Nightingale Kak. Jadi itu tuh kayak apa ya? Kalau di kegiatan Unan, alam. Iya, kegiatan alam. Kalau di dari UKM-nya Unan itu kan itu namanya Mapala. Oh, ini mah pala versi F. Kan ini ASN-nya gitu. Terus kami juga punya yang namanya itu Avicenna Kak. Itu tuh kayak kegiatan-kegiatan keilmiahan gitu buat teman-teman yang suka bikin esai, praktik-praktik ilmiah gitu. Namanya menarik-menarik semua nih, namanya Sakura. Ternyata cukup lengkap ya. Lengkap ya di apa namanya, fakultas. UKM atau kegiatan yang disediakan di fakultas. Jadi nggak menghambat perkuliahan juga ya kalau kita udah bisa mengatur jadwalnya gitu ya. Kalau di FKIP sendiri nih, lingkungan pertemanan tuh gimana sih? Apakah kompetitif, seru, atau kalian tuh sebenarnya santai? Itu gimana pertemanannya? Dari Wardah dulu deh. Sebenarnya untuk lingkungan pertemanan di FKIP itu, kalau kakak bilang kompetitif tadi, itu benar adanya Kak, namanya lingkup mahasiswa keperawatan ya. Jadi kami tuh nanti punyalah jiwa kompetitif untuk bersaing. Jadi bersaingnya ini dalam hal baik, maksud aku tanda kutipnya di sini. Jadi kayak apa ya? Misalnya nanti ada nih kami praktikum keperawatan dasar gitu kan. Nah nanti ada yang kegiatan nyuntik-nyuntiknya, pasti nanti bakal bersaing siapa yang mau nyuntik duluan, siapa yang mau ini duluan, siapa yang mau praktik duluan gitu. Itu emang ada Kak. Terus untuk lingkup pertemanan namanya keperawatan, jadi kami kan banyak nih ceweknya gitu kan ya Kak. Nah, Ada juga yang kayak cewek apa sih, mungkin yang kurang cocok gitu. benar. Jadi kan banyak ceweknya nih, pasti adalah yang namanya circle. Iya. Tapi circle-nya nih mungkin sekedar circle untuk ke hal yang lebih baik gitu Kak. Kayak teman belajar. Teman belajar ya, karena di perkuliahan perlu juga ya sebenarnya. Benar banget. Tapi circle-nya ini nih untuk teman belajar seperti yang Kakak bilang tadi. Nah, nanti satu circle ini berkumpul, nah yang menjadi satu keluarga Kak. Kan kami juga ada nih nama angkatan ya kan. Iya, namanya apa ya? Serafonik gitu. Kalau angkatan 24 Kak. Ada tiap angkatan beda-beda gitu ya. Beda-beda Kak. Tapi kami nggak menutup kemungkinan untuk tiap angkatan tuh buat
saling dekat gitu Kak. Kalau misalnya kayak tugas-tugas gitu, kalian saling bisa diskusi bareng kah atau tugas sendiri-sendiri gitu? Mungkin Nadia yang jawab deh Kak. Dan tentunya kalau untuk yang tugas-tugas ini, kalau dari Nadia pribadi ya, Nadia lebih milih sama teman, karena kalau dengan sama teman-teman ini kan bisa tahu juga yang mana salah, yang mana enggaknya. Jadi mungkin Nadia lebih milih sama teman sih Kak. Gitu biar lebih cepat nangkap kali ya. Biar gampang dimengerti juga kali, kan bisa diskusi gitu. Terus satu lagi kan kalau di FCAP nih dosennya lebih banyak ngebagi kami per kelompok gitu Kak, nggak yang individunya. Itu biar apa? Biar yang seperti dijelaskan Nadia tadi, biar memudahkan mahasiswa untuk menyelesaikan pekerjaannya atau tugas-tugasnya gitu kan. Soalnya kami kalau emang tugas tuh kayak dikasih satu tapi penjabarannya itu banyak banget Kak. Nah Jadi itu kayak kerja sama tim tuh kayak diasah banget di situ Kak. Iya. Karena kedepannya juga kan harus kerja sama dengan orang juga ya kan. Jadi emang diasah di situ. Mungkin tadi kan udah kata siapa namanya Wardah Ada. bilang dibagi per kelompok gitu. Itu tuh biasanya di kelas buat presentasi kah atau gimana gitu? Kalau di jurusan lain kan biasanya kayak dibagi kelompoknya berarti untuk presentasi di setiap pertemuan. Kalau di keperawatan sendiri gimana? Nah, kalau di keperawatan itu banyak sih Kak sebenarnya fungsi kelompok ini. Mulai dari yang Kakak bilang tadi juga, presentasi. Kami kan emang presentasi per kelompok nih. Berarti kan nanti buat bikin makalah, PPT. Terus yang kedua tuh ada untuk berdiskusi sama-sama. Nanti yang di keperawatan tuh ada yang namanya ASKEP Kak, asuhan keperawatan. Nah, jadi itu tuh kami emang dituntut untuk berdiskusi sama-sama gitu. Gimana sih kalau dari si A, gimana sih kalau dari si B pendapatnya? Nah, nanti disatuin gitu. Ada wadahnya untuk berdiskusi. Ya, benar banget. Terus satu lagi kami dibentuk kelompok itu untuk praktikum juga Kak. Kan karena kalau langsung semuanya nih satu kelas praktikum itu nggak memungkinkan kalau di labor FCAP Kak. Jadi dibagi per kelompok gitu. Yang terdiri sekitar 10 sampai 15 orang satu kelompoknya untuk kelompok praktikum. Ya, jadi satu kelas itu kira-kira ada 4 sampai 5 kelompok enak. Iya. Iya. Mungkin setelah kita membahas ini ya pertemuan lalu kuliahnya lebih dalam, kita mungkin bertanya mengenai Prospek kerjanya di keperawatan sendiri itu kayak gimana sih? Gitu. Boleh Nat atau Oke. Untuk prospek kerja sih Kak. Untuk prospek kerja itu sebenarnya lulusan mahasiswa keperawatan itu nggak ngestak kita buat jadi perawat doang, buat kerja di rumah sakit atau puskesmas doang Kak. Tapi banyak nih Kak. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih. Nah, jadi ada selain menjadi perawat, selain menjadi dosen, nanti juga ada yang bekerja kayak di bidang digital. Ada yang namanya sekarang nursing telehealth Kak. apa itu? Nah, jadi nursing telehealth itu dia bergerak di bidang websitenya kayak mungkin Kakak bisa ngelihat di website ya, itu ada saran apa kayak halodoc gitu. Ya itu keperawatan juga kan, nanti keperawatan yang ngurus bagian administrasi dan sebagainya. Nah, nanti konsultasinya ke dokter gitu. Terus juga kayak pemberitahuan tentang kesehatan, suhu segini, pilek begini gitu Kak. Jadi selain itu juga banyak nih lulusan FCAP ya Nat ya yang kuliah atau melanjutkan studinya yang lebih tinggi ke luar negeri dengan beasiswa bergensi juga Kak. Lulusan FCAP UNAN ya. Iya. Keren banget. Jadi nggak ngestak cuman di kan orang-orang perspektifnya yang bilang kayak apa? Kalau kita jadi perawat paling kerja di rumah sakit. Iya, itu banyak banget ya yang ngomong kayak gitu. Ternyata itu hoax ya. Bisa lebih dari itu. Banyak banget. Karena Kak. prospek kerja FCAP tuh sebenarnya tuh luas banget dan stabil juga gitu loh. Jadi kemana aja itu bisa kita apply kerja. apalagi tadi ada juga belajar tentang psikologi. Iya, benar banget. Psikologi. Jadi nggak menutup kemungkinan jadi perawat aja. Bisa lebih dari itu ternyata ya. Nah, kita udah berada di sesi terakhir nih. Ada mini games. Mini games. Di sini kita bakal kami bakal
buat mini games berupa mitos atau fakta. Jadi nanti kami sebutin, nanti kalian bisa jawab bareng-bareng mitos atau fakta. Nah, mungkin dari kamu dulu. Oke, nah mitos atau fakta kuliah di FKIP Unan itu mudah dan santai. 1, 2, 3. Fakta. Lo santai. Iya. Jadi walaupun tugas kita numpuk nih ya, banyak tekanan nih dari luar, tapi sebenarnya itu juga santai gitu. Iya. FKIP itu nggak sepusing itu loh, kayak ngalir aja gitu. Iya. Satu lagi nih, kan biasanya di fakultas-fakultas lain kalau praktikum ada lapraknya. Kami nggak ada laprak loh, Kak. Wow. Kirain nggak buat laprak. Apa laprak juga? Enggak dong. Paling yang bikin ribet tuh paling askep ya, kita tuh bikin askep. Paling itu sih Kak yang struggle-nya dikit. Iya. Yang lainnya aman sih sejauh ini. Chill ternyata. Iya, chill. Oke, mungkin yang kedua, mitos atau fakta, laki-laki yang kuliah di FKIP Unan itu minoritas dan kurang diterima. Oke, 1, 2, 3. Fakta. Kenapa tuh? Seperti yang sama-sama kita tahu ya, Kak. Mungkin yang pertama, peminat FKIP untuk cowok itu mungkin sedikit banget, Kak, gitu. Mungkin mereka gengsi nggak sih ngambil FKIP? Sepertinya ya, karena mungkin mereka berperspektif. Perspektif buruk gitu loh kalau cowok jadi masuk perawat. ke FKIP kayak apa sih gitu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan juga kan buat cowok tetap masuk. Enggak dong, pastinya malah kalau misalkan keperawatan nih yang paling dibutuhkan tuh tenaga cowok gitu loh, Kak. Iya. Soalnya kan misalnya nih, Kak, ada pasien pingsan. Iya. Oh iya, Lebih ke cowok dong. Soalnya Iya. yang Iya, benar. Tapi di angkatan kalian sendiri cowok tuh lumayan banyak, nggak tahu. kayaknya kalau di angkatan kita kita kali ini tuh lumayan ya, Kak. Ya daripada angkatan Tahun sebelumnya. sebelumnya. Berapa persen tuh kira-kira? Kalau ditanya berapa persennya sih, mungkin 8 sampai 10 deh, Kak. Oh, lumayan lah ya. Lumayan sih. Mungkin untuk mitos atau fakta selanjutnya. Yang terakhir nih, FKIP Unan tuh memiliki perhatian khusus dalam mengembangkan kompetensi keperawatan berencana. Mitos atau fakta? Bencana. Kayak perhatian khususnya itu dalam mengembangkan kompetensi perawatan keperawatan di bencana. bidang bencana gitu, dalam bencana. Oke, 1, 1, 2, 3. Fakta. Oh. Kenapa tuh? Dikarenakan mungkin belum banyak nih orang yang tahu ya, Kak. Di keperawatan Unan ini sendiri kami itu ada loh, Kak, komunitas yang emang menyediakan untuk keperawatan bencana. Dan juga kami juga ada pembagian di keperawatan itu ada yang namanya keperawatan bencana, Kak. Oh, Itu pembagian di perkuliahan. Iya, ada nanti Emang kalau emang kayak kita mau fokus di bidang itu, kayak yang di Wardah bilang tadi sih, Kak. ya, jadi emang ada komunitas yang bergerak untuk mengantisipasi terjadinya bencana gitu, Kak. Oh, apalagi nih di Unan ya. Iya, dan itu langsung diwadahi oleh dekan kita juga, Kak. Gitu. Menarik. Oke. Kita udah di ujung penghujung podcast. berakhir mini games, berakhir podcast kita kali ini di Fakultas Keperawatan. Mungkin bisa kasih closing statement dan juga tips kali ya bagi camaba yang mau masuk ke FKIP Atau yang udah masuk FKIP nih. yang udah jadi maba dan tapi belum bukti. Nah, berarti belum ya? Ya, belum dong. Oke, mungkin closing statement dari aku ya buat camaba yang lagi atau akan dengerin ini. Nah, aku harap tuh siap-siap ya kuliah di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas gitu. Karena kuliah di sini tuh cukup menantang, seru, tapi juga penuh teman yang asik dan pengalaman yang gak bakal kamu lupain tentunya. Jadi jangan ragu buat gabung, siapin semangat dan bawa rasa semangat ke level selanjutnya juga, bawa rasa peduli kamu karena kamu nanti bakal dituntut untuk lebih peduli lagi di fakultas ini gitu. Tapi juga jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri juga pastinya gitu. Jadi sampai ketemu di FKIP Unan. Nah, dari Nadia boleh? Kalau dari aku ya semangat buat camaba yang udah keterima ataupun yang masih mengejar FKIP Unan tahun ini. Aku harap kalian di sini
menyiapkan niat dan mental kalian sebelum masuk ke mental ya penting banget kan. Penting sih, perkuliahan itu penting. Itu hal yang paling perlu pembekalan kalian. Karena kuliah di sini tuh juga kalian nggak cuma diajar untuk menjadi perawat, tapi kalian itu akan dibentuk karakternya. Jadi kalian itu akan diajarkan gimana sih cara jadi pribadi yang tangguh, peduli dan siap akan menghadapi dunia nyata nantinya. Jadi selama di sini nanti aku harap kalian itu nikmati langkah kalian di perjalanan ini. Jangan takut buat gagal karena kalian itu nggak sendiri. Kalian masih punya teman, masih punya cutting ataupun keluarga yang akan selalu mendukung kalian. Oh, keren Manis sih banget, closing keren statementnya. banget. Terharu nih. Nah, oke, terima kasih kepada Nadia dan juga Wardah yang udah ngasih closing statement dan juga tips buat maba ataupun camaba yang mau ke FKIP Unan. Nah, berhubung closing statement sudah selesai, Selesai nih. mungkin sekian dari kita. Sampai jumpa di episode Inside Unan selanjutnya. Bye. Bye.